terus kita bersungut-sungut. Padahal ya kalau mereka kita nggak boleh ya bersungut-sungut. Kita terima apapun itu mesti istilahnya segala apa yang beban dikasih ke kita itu pasti kita sanggup menjalani. Waktu kita bersungut-sungut sekitar jam 2 itu di tengah rumah itu langsung rasanya langsung ada angin kayak masuk ke dalam rumah. Langsung saya bersujud minta maaf, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Maaf Tuhan Yesus, yang bersungut-sungut saya bilang saya tidak sabar. Kalau ternyata setelah penelitian bahwa sel sperma itu hidup, ovum itu juga hidup. Begitu dia keluar maka sel itu sudah mati. Jadi saya pikir hebat sekali ya, pemahaman Tuhan, dan ini betul-betul Tuhan karena dia tahu apa yang dia ciptakan. Ini bukan karang-karangan. Berikutnya dalam penelitian medis baru orang tahu bahwa sel sperma itu ada sel-sel yang hidup. Ovum itu adalah sel yang hidup juga. Kalau enggak, kita nggak boleh mulai ini. Biar lebih tertib. Leaderku jadi still itu persaingan kita bukan kate ngomong. Duduk di muka. Saya perjanjian. Terima kasih. Baik buat Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semangat pada malam hari ini dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Majelis Dimaksudnya Tuan Sahlir yang terhormati, semua bapak-bapak sekalian dan semua bapak-bapak yang lain yang ada pada malam hari ini. Kami pada malam hari ini atas nama pengurus seksi pelayan Bapak mengucapkan terima kasih dan sangat salut kepada Bapak Edi Totong yang telah mempersiap tempat ini buat kita. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dan beliau kami tunjuk sudah berbulan-bulan yang lalu. Apakah beliau siap mencari terus, ternyata Tuhan mengetok pintu hati kita. Beliau semangat malam ini. Nah, kita aplaus buat beliau. Terima kasih kepada Tuhan. Baik, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ibadah kita malam hari ini. Untuk minggu depan itu karena di jadwalnya itu di tempat Bapak Hans Edison itu tanggal 14 hari Rabu katanya ditunda. Mungkin bulan depan katanya. Beliau langsung saja ibadahnya gabung dengan istighfar katanya. Ya. Kemudian untuk hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 ini ada ibadah SPB yang dilaksanakan di tempat Bapak Letus Irawan
dengan liturgusnya Bapak Wilkerson. Oh, salam. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulai dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat tadi. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Hingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Jika sebentar lagi kami membaca bagian dari firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, ya Bapa, agar kami boleh belajar untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Inilah seruan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kita pada hari ini diambil dari Imamat 15 ayat yang ke-25 sampai ke-33 dengan perikop ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar wakainya, bukan pada waktu, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Sebelum kita mendengarkan renungan atau kesaksian
yang pertama kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Nyaman nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Menyampaikan renungan atau kesaksiannya. Selamat malam Pak Pendeta, Bapak-bapak semuanya. Nama saya Setiawan. Saya memang asli orang Pulang Pisau, di rumah dekat Sandong situ. Kebetulan saya kemarin sakit bulan Desember kemarin. Sakit itu sebenarnya kami kira waktu itu sakit karena apa, bengkak-bengkak, sakit apa ini, asam urat. Karena kita biasanya asam urat, kita minum obat asam urat, nggak taunya nggak bisa sembuh. Jadi istirahat, terus kita check up ke dokter di Pelanggaraya, nggak taunya air dalam tubuh kita sekitar 14 liter nggak bisa keluar, Pak Pendeta. Itu jadi 14 hari kita masuk ke rumah sakit di rumah sakit Doris. Rupanya dokter kurang atau apa, obatnya kurang terlalu bagus atau cara mengeluarnya obat dari dalam tubuh kita. Padahal kita sudah pasang kateter 2 kali, pertama lepas, yang kedua pasang bisa oleh dokter spesialis yang memang khusus itu, tapi nggak bisa mengeluarkan atau lambat cara menangannya. Terus saya bilang sama istri, lebih baik kita keluar dari rumah sakit Doris ini daripada saya mati di rumah sakit, lebih baik saya mati di rumah, saya bilang. Jadi kita pulang, terus maaf kita ulang-ulang karena pengingat agak lemah. Jadi waktu masih di Doris, kita di Doris 14 hari, jadi hampir yang keenamnya kita agak parah waktu itu. Jadi kita agak parah, kebetulan rumah tangga kita juga campur berlainan selama 22 tahun. Itu. Jadi waktu kita agak parah, itu mata terpejam, sudah napas ngos-ngosan. Jadi kita mendengar istri sama anak kita itu berdoa kuat sekali, hampir semalaman dia berdoa. Jadi di situ lalu hati kita tersentuh dari dalam hati saya yang terdalam, bukan dipaksa, karena memang kehendak saya. Nah, jadi saya masuk, terus saya sambung lagi karena di Doris itu pelayanannya kurang bisa maksimal. Kita keluar, terus seminggu kita di rumah, nggak ada, penyakit ini makin parah. Terus masuk lagi kita ke Betang Pembelum, rumah sakit Betang Pembelum. Puji Tuhan selama 8 hari bisa keluar semua air yang ada dalam tubuh kita ini sekitar 14 liter. Dokter menangani itu kebetulan dokter jantung, dokter Yusuf namanya. Jadi pas mau keluar dari rumah sakit Betang Pembelum, kita juga mimpi rasanya disuruh membersih tanah di Israel. Padahal kita nggak ada menghayal segala Israel, saya nggak ada segala menghayal apa-apa di Israel, menghayal segala perang. Saya bilang orang, kamu membersih ini tanah karena tanah ini mau dibagi dan mau untuk orang ini pidato, tolong dibersihkan.
bangun saya sekitar jam 2 saya bangunkan istri ada di samping, bangun saya bilang sama mereka itu sudah saya bersihkan apanya. Oh berarti saya mimpi, saya bilang nggak taunya saya mimpi membagi tanah di Israel sana, padahal saya nggak ada menghayal segala Israel apa karena saya sakit. Nah puji Tuhan itu selama 8 hari saya sembuh, terus pulang ke rumah akhirnya sembuh. Dan kebetulan ada lagi penyakit kita, penyakit asam urat. Jadi 2 bulan sebelum ini yang terus kita bersungut-sungut, padahal ya Pak mereka kita nggak boleh ya bersungut-sungut, kita terima apapun itu mesti istilahnya segala apa yang beban dikasih ke kita itu pasti kita sanggup menjalani. Waktu kita bersungut-sungut sekitar jam 2 itu di tengah rumah itu langsung rasanya langsung ada angin kayak masuk ke dalam rumah. Langsung saya bersujud minta maaf, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Maaf Tuhan Yesus, saya bersungut-sungut, saya bilang saya tidak sabar. Sampai sekarang puji Tuhan kita sehat. Mungkin banyak yang mendoakan kita dari pendeta-pendeta yang lain, perkumpulan yang lain, dan sampai sekarang kita sehat, puji Tuhan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ke pendeta dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Dewan, minta tepuk tangannya lagi untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kesaksian yang kedua, kita menyanyi dan hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Karena kapan lagi ya, kalau kita sudah tidak mampu, sudah semuanya sia-sia. Makanya sesuai apa yang disampaikan kesaksian dengan Pak Setiawan tadi, kita masih diberi kesempatan. Kalau bisa semuanya berdiri, jadi kita lebih rileks. Shalom Bapak Lupa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali saya hanya menyampaikan rasa keterkejutan gitu. Lihat kehadiran saudara Wawan, Pak Setiawan, Pak Setiawan. Kalau kita kenal teman panggilan akrabnya Wawan Landuk dulu. Kami sangat kenal baik dengan Pak Wawan ini luar biasa. Tadi ketika Pak Edwin Toto menyampaikan nanti Pak Wawan ada hadir ikut ibadah, saya kaget ya. Saya agak lama tidak mendengar kabar. Terakhir itu saya lihat postingan saudara Haji Abu atau Rumah Wawan. Kondisi saudara ini memang cukup parah Pak Pendeta. Saya lihat kondisi parah. Dia duduk saja di papah begitu ya, tidak bisa berbaring, disandar begini. Kalau melihat seperti itu memang kondisi sangat parah. Jadi saya dalam hati ini mohon maaf Pak Wawan ya, kalau seperti itu kondisinya biasanya kita akan mendengar kabarnya saja, mendengar kabar bahwa ya akan selesai seperti itu memang. Karena memang beberapa kali saya mengalami menyaksikan
dengan kondisi seperti itu memang jarang ada yang Islam, apalagi kalau bahasanya ada persoalan paru, kemudian ada pencairan dan sebagainya, kan memang luar biasa. Nah, tapi hari ini Bapak yang dikasihi Tuhan, kita menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Saudara Wawan bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat seperti ini. Saya juga, ya itu tadi, saya pikir saya cukup kaget karena sudah lama sebenarnya terbayang apa kabarnya sebenarnya, apa kabarnya agak lama tidak kedengaran beritanya setelah sakit, kondisi sakit itu. Nah, ternyata sekarang bisa sembuh. Ini luar biasa, ini mujizat, ini kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup saudara kita ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat perkembangan bapak-bapak sekarang, ini luar biasa, artinya di luar ekspektasi kita. Saudara-saudara kita yang barangkali dulu agak jarang ikut ibadah, sekarang sudah aktif. Saudara-saudara kita yang ini luar biasa, semua kita saling merangkul, dan ya itulah cara Tuhan bekerja. Dari semuanya ini barangkali kita bisa mengambil satu kesimpulan. Jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Cara berpikir kita mungkin begini, tetapi Tuhan ternyata bisa bekerja dengan cara-cara yang di luar apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, dan itu melampaui kemurahan Tuhan itu. Apapun, tapi Tuhan melihat kesucian yang secara hati, gitu ya. Jadi fisik barangkali, ya mohon maaf, barangkali ada yang memponis, gitu, menghakimi kita, banyak yang menghakimi kita dengan penampilan kita. Ada saudara kita yang tatoan misalnya, kemudian rambut gondrong, kemudian sekali lihat orang suka di jalanan dan sebagainya. Saya pikir Tuhan tidak melihat seperti itu, ya. Jadi agak sedikit berbeda konsep suci menurut perjanjian lama dengan berbagai syariat-syariatnya itu. Syariat-syariat yang lama itu kan tadi itu kalau perempuan lelehan barangkali maksudnya yang haid, darah, nah itu tidak suci, itu yang disentuhnya itu menjadi tidak tahan, dan nanti dia harus memelih burung dan sebagainya untuk penyucian secara fisik seperti itu. Tetapi ketika Yesus Kristus sudah mati, menjadi penyucian sekali untuk selamanya atas dosa-dosa kita, seperti itu tidak berlaku lagi. Jadi kalau bicara kesucian, sekali lagi konsep kekristenan adalah konsep kesucian yang di hati. Nah ini justru ini memang berat, gitu ya. Justru ini berat karena bahkan ketika Yesus berkata tentang kesucian secara hati, apabila seorang laki-laki memandang perempuan saja dengan nafsu, itu sudah tidak suci secara hati, karena sudah menyimpan secara hati. Nah itu juga sebenarnya berat. Tetapi hal-hal yang sifatnya lahiriah yang nampak, tidak ada persoalan. Jadi kalau kalau kita ibadah tidak harus, saya pikir tidak harus sempurna secara fisik, tidak harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka dan sebagainya. Kita bisa beribadah, kita berdoa sambil berjalan dalam kondisi barangkali sambil bekerja lumpur, seperti kemarin itu kerja bakti di sini, kondisi yang kotor sekalipun kita sambil bekerja sambil berdoa tidak ada persoalan, karena Tuhan melihat hati. Dan juga barangkali juga malam itu ketika Tuhan melihat hati saudara Wawan, setelah itu Tuhan bekerja dan menyembuhkan saudara kita ini. Saya kira itu Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tendian Rebela atas renungan yang disampaikan. Kalau bisa saya tangkap dari renungan yang disampaikan Pak Tendian tadi, kesucian itu bukan dilihat dari fisik ya, tapi dari hati kita. Kembali kita memuji Tuhan. Sebelum kita mendengar kesaksian atau renungan yang ketiga, semua apa yang disampaikan tadi kalau bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
untuk bapak-bapak yang ingin menyampaikan renungan ataupun kesaksian. Selamat malam Bapak-Bapak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin sedikit berbagi dengan kita bersama dari nas yang sudah kita baca. Yang pertama, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya melakukan lelehan dan seterusnya, itu ayat 25-33. Saya membaca dari bagian yang di depan dalam konteks nas di pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Perikopnya adalah mengatur tentang kehidupan seorang laki-laki, ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ada dua hal yang dijelaskan tentang cemar kain dan lelehan, ya. Jadi lelehan yang keluar saat cemar kain itu siklus yang dialami oleh seorang perempuan yang kita sebut menstruasi. Kalau laki-laki itu yang disebut dengan mimpi basah. Jadi saya tertarik tadi membaca ini, mengapa di hadapan Tuhan dalam konteks nas ini kedua hal itu dianggap najis. Dan kalau kita lihat hukum-hukum yang ada di imamat ini bukan cuma mengatur tentang itu juga, tapi juga hubungan relasi. Siapa yang berdosa, siapa yang mengorbankan nyawa orang lain, siapa yang mencelakai orang lain, itu juga diatur semua. Ada hukum-hukum yang sudah diterapkan di sana. Dengan satu tujuan, agar masyarakat Israel yang adalah bangsa pilihan Allah ini punya standar hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ternyata setelah penelitian bahwa sel sperma itu hidup, ovum itu juga hidup. Begitu dia keluar, maka sel itu sudah mati. Jadi saya pikir hebat sekali ya pemahaman Tuhan. Dan ini betul-betul Tuhan, karena dia tahu apa yang dia ciptakan. Ini bukan karang-karangan. Berikutnya dalam penelitian medis baru orang tahu bahwa sel sperma itu ada sel-sel yang hidup. Ovum itu adalah sel yang hidup juga. Pendarahan pada manusia atau lelehan yang dituliskan di ayat 25 ini saya lebih melihatnya seperti penyakit pendarahan yang dialami seorang perempuan. Kita ingat mungkin ada perempuan yang kena sakit 12 tahun lalu menjamah jubah Tuhan Yesus dan dia sembuh. Ternyata ada konsep di Alkitab yang menjelaskan beberapa hal tentang darah itu sendiri. Imamat pasal 17 ayat 11 berkata begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi dalam konsep imamat, darah itu mewakili nyawa makhluk hidup. Berikutnya juga kita akan temukan dalam penelitian bahwa di dalam darah itu hidup. Ada sel-sel darah merah di sana. Dan ketika darah itu keluar, sel-sel itu juga mati. Sehingga bisa dikatakan itu juga bangkai. Tuhan pada saat itu punya standar bahwa manusia Israel, manusia orang Israel yang ikut Tuhan harus mau tunduk pada aturan Tuhan. Kalau dia nggak mau tunduk, maka dia harus dilenyapkan. Kita berpikir ini keras, iya keras sekali. Ini 3000 tahun yang lalu, sebelum ada tatanan pada hari ini. Orang tidak kenal hukum seperti hari ini. Orang tidak takut dengan hukum. Dulu orang membunuh satu dengan yang lain atas dasar hanya tidak kenal saja. Di mungkin tengah rimba belantara orang Dayak beberapa ratus tahun yang lalu itu lumrah, itu wajar. Hari ini kita mengata-ngatai orang saja bisa masuk penjara. Karena apa? Karena kita sudah punya aturan undang-undang. Zaman dulu tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini memang Tuhan sudah atur, baik untuk kehidupan rohani, jasmani, bahkan hubungan sosial, hanya dengan sebuah tujuan bahwa Tuhan menginginkan kualitas hidup bangsa Israel yang lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan untuk kita bersama. Terima kasih untuk Pak Puluki yang sudah menyampaikan renungannya. Masih kami beri kesempatan lagi kalau ada yang punya kerinduan untuk menyampaikan kesaksian atau renungan. Baik Bapak-Bapak, selamat malam. Salam. Luar biasa malam hari ini. Jujur saya pribadi merasakan kehadiran Tuhan, Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, dan biarlah kita selalu hidup berpadanan dengan Tuhan. Baik Bapak-Bapak, kembali selamat malam, salam.
benar tadi apa dikatakan oleh Pak Lutfi, penyaksi yang ketiga, bahwa dalam konteks perjanjian lama kita harus masuk dulu ke apa yang dalam konteksnya. Kenapa? Kenapa bila kita membawa alat pemikiran kita saat ini masuk memahami konteks perjanjian lama itu mungkin bertolak belakang. Misalnya, saya ambil contoh, ini pernah kita diskusikan juga, kenapa Raja Salomo itu memiliki istri banyak? Kan dia bukan menganut mono, tapi menganut poligami. Kan tidak sesuai. Nah, sama juga dengan teks konteks nas kita saat ini. Tetapi itu telah digenapi dalam Tuhan Yesus. Itu telah digenapi dalam. Artinya melalui perjanjian lama itu, kita sama-sama belajar apa yang Allah kehendaki bagi umat pilihannya, dan apa yang menjadi penuntun untuk kehidupan selanjutnya. Imamat adalah menceritakan tentang kehidupan para imam, makanya dikatakan imamat. Makanya dikatakan tadi mengenai peraturan-peraturan beribadat itu secara detail. Burung yang dipersembahkan, korban yang dipersembahkan itu pun tidak sembarangan. Yang burung terkukur, memang yang terbaik, karena ada cacat misalnya, ada yang itu tidak berkenan, dan begitu detailnya. Seperti disampaikan tadi, supaya kenapa? Supaya itu berkenan di hadapan Allah, dan juga itu juga ingin menunjukkan bahwa Allah itu menyukai akan keteraturan. Makanya kita mengenal gini, Bapak-bapak, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang suka akan ketertiban, Allah yang suka akan keteraturan, bukan Allah yang suka pada kekacauan. Makanya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya Yesus Kristus itu adalah yang suka akan ketertiban, Allah yang suka akan keteraturan. Dia tidak suka pada kekacauan. Darah itu nyawa. Makanya dalam firman Tuhan itu jangan membunuh. Itu jelas. Karena kenapa? Itu menumpahkan darah. Dan itu pun telah dijelaskan dalam aturan-aturan. Dan kenapa kita ikat peristiwa Kain dan Habel? Bagaimana Allah memberikan tanda Kain? Bagaimana darah Habel itu berteriak? Itu nyawa. Makanya kita diajarkan darah itu adalah nyawa, dan juga tadi dikatakan juga mengenai hal-hal mengenai kehidupan, kehidupannya, terciptanya kehidupan yang lain. Ini juga yang menunjukkan kepada kita juga harus menjaga pola kita. Makanya saya akan masuk langsung saja ke relevansi bagi kita saat ini. Yang pertama itu adalah kita diajarkan untuk pola hidup sehat, menjaga kekudusan keluarga, menjaga kekudusan itu. Kenapa? Itu diawali sudah diberikan. Allah itu adalah Allah yang suka akan ketertiban, Allah suka akan keteraturan. Makanya dalam kehidupan kita, apabila kita, mohon maaf, ini saya terus terang mengatakan, ganti gonta ganti pasangan, apa yang terjadi? Merugikan diri kita sendiri. Dari patega penyakit dari kawan sepilis, ibu anak-anak kenapa? Karena itu adalah akibat karena tidak menjaga kekudusan tadi. Terima kita dari kaum bapak. Nah, demikian juga kaum perempuan sebenarnya. Makanya benar kata Pak Tendrian tadi, saya ada teman seorang pastor, mungkin bapak-bapak yang dari Barito ingat tahu tidak, Pastor Wantung namanya. Dia tuh gondrong, dia bertato, dia tuh memang di jalan-jalan dia masuk ke di Martewe itu ada tempat lokalisasi. Dia masuk ke situ. Dia memang masuk hal-hal demikian. Kalau dilihat tuh bukan pastor, tapi dia pastor, dan dia masuk ke hal-hal demikian. Nah, dia mengatakan demikian, artinya ikut dengan departemen dengan dinas sosial, memberikan sosialisasi, memberikan suntikan, dan dia masuk juga melalui sisi agama. Artinya adalah ini kehidupan yang tidak bisa kita hindari, ini memang realitas kehidupan yang kita lakukan. Artinya adalah kita melalui nas kita ini harus menjaga kekudusan. Tidak usah jauh lah. Lapona lah. Lah ganti-ganti pona. Ini jadi yang pendeta. Nah, itu ingin menjelaskan kepada kita. Bagaimana kalau sudah terjadi? Benar kata Pak Petenggar tadi. Tidak ada terlambat datang pada Tuhan. Terima kasih Pak Setiawan yang telah memberikan kesaksian ini, sangat menguatkan kita. Datang pada Tuhan itu tidak terlambat. Tidak ada istilah saya ini begitu kotornya, saya ini begitu jahatnya. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana kita
mau datang kepadanya. Artinya, saya sering mengatakan begini, kita berani bercerita tentang diri kita itu sudah kekuatan besar ya. Berani kita bercerita, berani kita berbagi dengan sesama kita seperti kesaksian Pak Setiawan tadi. Tadi juga Pak Ruji, kita di lingkungan Tiberias ya, ada saudara kita yang kita kunjungi, dia berani bersaksi. Artinya kita kaum bapak tuh mau mendengar apa keluhan dari saudara-saudara kita, tapi jangan dibocorkan, itu maksud saya. Misalnya kita bicara begini, harap kata lah. Nah, ada hal-hal yang tidak usah kita expose keluar, tapi kita konsumsi sendiri. Kita saling menguatkan satu yang lain. Itu yang ingin diajarkan kepada kita. Makanya nas kita ini adalah ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kita ini memang berdosa. Sebenarnya kita jatuh dalam dosa itu kita tidak layak di hadapan Allah. Tapi Allah menginginkan kita, memberikan ketetapan-ketetapan itu supaya kita berkenan di hadapannya, supaya kita senantiasa boleh hidup dalam Dia. Dan konsep kesucian tadi, benar saya mencatat pendapat kalian tadi, konsep kesucian Kristen, ia tidak melihat kepada penampilan. Orang itu, woi, bedasi, mau yang berkotak lah, parfum nanti dari arah parfum kaca Benggala, Casablanca. Penampilannya bagus, tapi hatinya. Nah itu juga, memang kita tidak bisa menilai seseorang, tapi jangan menghakimi. Tapi kita tunjukkan dalam hidup kita. Artinya adalah ada konsep yang kedua yang ingin saya sampaikan. Hendaklah kita rendah hati, bukan rendah diri. Karena banyak kita menyalahkan, kita harus rendah diri. Saya tidak mau rendah diri. Saya rendah hati. Rendah hati itu kita tulus, tapi rendah diri itu bagaimana ya bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Tapi kalau dia rendah hati itu benar, makanya hati itu pusat. Hati itu adalah segala sesuatu. Berbahagia orang yang rendah hati, benar tadi karena mereka akan lihat Allah. Tidak ada berbahagia orang rendah diri. Artinya adalah ini ingin menunjukkan kepada kita dan juga pernikahan, proses pernikahan juga. Tidak ada terlambat. Ini saya sampaikan, tidak ada terlambat kita datang kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mengatakan terlambatlah datang kepada Tuhan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka akan ketertiban, Allah yang suka akan keteraturan, bukan Allah yang suka pada kekacauan, bukan Allah yang suka pada ketidaktertiban. Makanya segala sesuatu itu pasti ada jalan keluar. Dari kita anak tuh. Kalau karena kita merasa rendah diri, kita merasa saya sajalah yang bisa, saya sajalah yang mampu. Kita ini tidak hidup seorang diri, kita ini bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memerlukan orang lain. Kalau kita, apalagi kita merasa, wow, saya adalah orang yang benar, saya adalah orang yang mampu, saya adalah orang sukses. Semuanya milik Tuhan. Semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang jadi. Kita ada saat ini adalah karena mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bila kita semuanya saat ini berproses hidup dalam kesucian. Saya juga mengatakan, saya juga tidak suci, bapak-bapak. Kita semua tidak suci. Dan cakia, jika kita kuluk betul cakia. Tapi kita berproses lah. Kita ini semuanya menuju ke arah kesucian itu. Kita semua menuju ke arah yang Tuhan inginkan kepada kita, dan semuanya Tuhan berikan kepada kita. Kembali kepada kita. Apakah kita mau di dalam Tuhan atau kita tetap berada dalam manusia lama kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Saat ini kita sama-sama dukung Bapak Tomara ya. Pak Tomara yang saat ini juga masih di rumah sakit Doris Palangkaraya. Kita juga doa untuk Pak Setiawan bila tetap kuat Pak, dan kita semua lah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih begitu luar biasa Tuhan bekerja saat ini. Tuhan memanggil kami terkhusus kaum Bapak boleh bersaksi dalam kehidupan kami, kerja, karya, dan perjuangan kami. Firman-Mu mengajarkan kami saat ini adalah bagaimana Tuhan menginginkan keteraturan, Tuhan menginginkan ketertiban dalam hidup kami ini. Kami pun yakin dan percaya
kami boleh dan bisa melakukannya karena Tuhan beserta kami. Banyak jiwa-jiwa di dalam Tuhan. Saudara terkasih kami, Bapak Setiawan, boleh berkumpul bersama dengan kami. Ia boleh berbagi pengalaman hidup yang telah ia alami. Tuhan memanggil jiwa-jiwa untuk dimenangkan di dalam Tuhan. Dan saat ini ia boleh bersaksi, dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Setiawan berangsur-angsur dipulihkan di dalam Tuhan. Tuhan selalu menopang istri, anak-anak. Tuhan juga menopang keluarganya. Siapapun yang ada di sekitar dirinya, satu demi satu boleh mengenal Kristus Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima juga berdoa bagi saudara kami seiman, Bapak Tomara, yang saat ini dalam keadaan sakit. Beberapa waktu yang lalu telah mengalami dan telah melaksanakan operasi. Pasca operasinya saat ini adalah proses pemulihannya. Tuhan, kuatkanlah dirinya, berikanlah penyertaan-Mu sehingga ia pun boleh dipulihkan, disehatkan kembali dalam kuasa Tuhan. Diberkatilah setiap pengobatan, diberkatilah makanan, minuman, dan terkhusus istri yang mendampingi, anak-anak, keluarga yang mendampingi. Tuhan juga berikan kesabaran, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka pun diberikan kesan yang datang daripada Bapa. Dan biarlah saudara kasih kami pada Tomara pun boleh kembali bersama dengan kami. Kami ingin percaya Bapa, Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupannya. Nama yang berkuasa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajak kami berdoa bersama demikian. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sampai pada persembahan syukur. Setelah persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Nyamangat nomor 403. Bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, terima kasih kepada pengurus. Baik, kebetulan sebagai tuan rumah Bapak Edwin Toto telah menyiapkan makanan dan minuman yang telah tersedia di belakang. Kami minta dengan hormat untuk berdoa untuk makanan dan minuman kita ini, yaitu Bapak Sidin. Kita menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh Pak Edwin ya. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Nanti teman-teman ya. Berarti ya Minggu. ya masih berlanjut, berarti kita harapkan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Henti-hentinya ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tuhan sungguh baik kehidupan kami. Tuhan menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, doa kami. Dan kami bersyukur mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Pak Evin Toto dan rekan-rekan menyiapkan makanan. Sebelum kami menikmati makanan ini, Tuhan memberkati, suci, kuduskan agar boleh menjadi kekuatan, kesehatan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dengan mengucap syukur. Amin.